Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Untuk video kali ini saya akan mencoba menerangkan atau mengambil kesimpulan dari aliran-aliran yang ada di Indonesia dan juga pengaruhnya bagi Indonesia. Baiklah, kita mulai saja untuk menyingkat waktu. Untuk yang pertama terkait dengan kelahiran aliran-aliran yang ada dalam Islam. Kelahiran dan pengaruh aliran-aliran dalam Islam, baik itu Sunni, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah ataupun Murji'ah, dan sempalan-sempalannya sebenarnya susah dipisahkan dari masalah politik. Kenapa seperti itu? Hal ini dikarenakan terkait dengan khilafah atau pemilihan pengganti Rasulullah setelah beliau wafat. Berarti persoalan politik itulah penyebab utama yang memicu lahirnya aliran-aliran tersebut. Dalam rangka pemilihan pengganti khalifah, muncul dua golongan besar dalam Islam yang masing-masing mempertahankan eksistensinya demi memperoleh jabatan tertentu. Dua golongan itu adalah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Golongan pertama yaitu golongan Ansor berpendapat bahwa dari kaum Ansor harus muncul seorang yang diangkat sebagai khalifah, sebab mereka pernah menolong dan menjaga Rasulullah dari serangan gangguan kaum kafir Quraisy, baik itu serangan yang bersifat fisik maupun tekanan mental. Kemudian golongan yang kedua berpendirian bahwa hendaknya masalah khilafah atau kepemimpinan itu dipimpin atau dipilih, dan yang berhak dipilih itu sebaiknya ditentukan dari kaum Muhajirin. Ketika dua golongan ini saling berpendapat, kemudian pada saat itu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah masih mengurus jenazah Rasulullah. Golongan ini muncullah golongan yang ketiga, yaitu golongan Ahlul Bait. Golongan ini berpendangan bahwa seharusnya dari Ahlul Baitlah yang berhak sebagai khalifah pengganti Rasul. Mereka mengusulkan Abbas bin Abdul Muthalib atau Ali bin Abi Thalib. Abbas dan Ali oleh mereka dianggap sebagai tokoh yang mampu, sebab dilihat dari darah keturunannya mereka berdua masing-masing sebagai paman dan anak paman Rasulullah sendiri. Namun mereka lebih cenderung memilih Ali daripada memilih Abbas. Hal ini dikarenakan Ali sebagai ilmuwan yang paling awal masuk Islam dan tidak pernah menyembah berhala. Di samping itu, Ali adalah menantu Rasulullah SAW. Inilah yang menyebabkan lahirnya golongan ketiga, yaitu golongan Ahlul Bait. Lahirnya golongan tersebut diawali ketika masalah politik dalam kaitannya dengan pemilihan pencalonan khalifah. Pada kemudian hari, sangat banyak mempengaruhi lahirnya aliran-aliran ataupun ideologi-ideologi baru dalam Islam seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu Syiah dan Ahlus Sunnah di Indonesia. Sebenarnya Syiah masuk ke Indonesia itu jauh sebelum kemerdekaan. Bahkan beberapa sumber menduga Syiah itu masuk ke Indonesia itu sejak dinasti Abbasiyah, di mana pemerintahan khalifah yang berkuasa di Baghdad pada saat itu. Kerajaan Islam pertama kali berdiri di Indonesia yaitu di Perlak pada tahun 200 dikatakan adalah kerajaan Syiah. Pada masa itu bermunculan sekte yang menunggangi Syiah, termasuk aliran kebatinan. Sifat Syiah pada waktu itu dikuasai oleh partai politik lebih menonjol dibandingkan yang lainnya.
Setelah kerajaan ini dikuasai oleh kerajaan Sunni dan Syiah ditindas, maka Syiah hijrah ke daerah kerajaan Islam di Samudra Pasai. Disinilah ia diboncengi aliran kebatinan tersebut, dapat mengembangkan dirinya menjadi satu kekuatan kebatinan. Sehingga ajaran Syiah tidak menonjol, hanya yang menonjol kemudian adalah aliran yang bernama Wahdatul Wujud. Dan yang kemudian Ahlus Sunnah, pesantren dan NU yang ada di Indonesia mengatakan bahwa pemerintahan dikenal pertama kali mencampuri masalah pendidikan adalah Khalifah Nizam al-Mulk, seorang penguasa dari Bani Saljuk yang memprakarsai berdirinya Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Madrasah ini berhaluan Sunni, mempunyai jaringan khusus dengan model pendidikan Al-Kutab dan Ar-Ribad, atau pondokan tempat kaderisasi para ulama, yang berkembang di daratan Hijaz atau Haramain. Kebangkitan Madrasah Nizamiyah ini merangsang kebangkitan keilmuan Sunni yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam secara mayoritas. Kemudian kira-kira pada tahun 457 Hijriah atau 1665 Masehi mulailah pertumbuhan kebangkitan Sunni yang mendorong pertumbuhan pendidikan Islam, seperti pendidikan pesantren yang berhaluan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari pesantren-pesantren inilah maka lahirlah organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam di kemudian hari seperti Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926, di mana pada masa pertumbuhannya atau sejarah pertumbuhannya NU adalah ormas yang pertama kali menerima azas Pancasila sebagai satu-satunya azas. Dan organisasi inilah yang paling mampu menerima dibanding organisasi kemasyarakatan lain. Salah satu implementasi nilai ideologi dari Pancasila dalam hidup bermasyarakat di Indonesia adalah memupuk persaudaraan dan saling menghargai atau saling menghargai antar umat Islam dan juga umat-umat yang beragama lain. Hal ini membuktikan bahwa toleransi antar umat beragama mempunyai tempat dalam pesantren di Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun di NU dan Pancasila. Dari beberapa keterangan di atas, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya timbulnya aliran-aliran dalam Islam itu karena pengaruh adanya pemimpin atau pemilihan khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Jadi pertama kali penyebab lahirnya aliran-aliran dalam Islam sebenarnya susah dipisahkan dari masalah politik. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana urusan khilafah atau pemilihan tentang pengganti Rasulullah SAW setelah meninggal dunia menjadi persoalan yang sangat penting. Dan konsekuensinya aliran-aliran itu apakah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya di kemudian hari berpengaruh ke negara-negara termasuk di Indonesia. Syiah di Indonesia sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, jadi memang sudah masuk sebelum kemerdekaan jauh. Pada saat kerajaan Islam diperlang pada tahun 225 Hijriah, boleh dikatakan itu adalah kerajaan Syiah. Sifat Syiah pada waktu itu lebih dikuasai oleh partai politik, lebih menonjol. Setelah kerajaan ini dikuasai oleh kerajaan Sunni dan Syiah ditindas, maka Syiah hijrah ke daerah Islam, ke daerah kerajaan Islam di Samudra Pasai dan mengembangkan diri menjadi satu kekuatan kebatinan bernama Wahdatul Wujud. Kemudian kira-kira pada tahun 457 Hijriah atau 1065 Masehi mulailah pertumbuhan kebangkitan keilmuan Sunni yang mendorong pertumbuhan pendidikan Islam seperti pendidikan pesantren yang berhaluan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dari pesantren-pesantren inilah maka lahirlah organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam yang di kemudian hari seperti Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926 merupakan organisasi kemasyarakatan pertama kali yang menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dan organisasi inilah yang paling mudah menerima dibanding organisasi kemasyarakatan lain. Salah satu implementasi nilai ideologi Pancasila dalam hidup bermasyarakat di Indonesia adalah memupuk persaudaraan dan saling menghargai antar umat Islam dan umat beragama lain. Hal ini membuktikan bahwa toleransi umat beragama mempunyai tempat dalam pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu NU dan juga Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.